Dulu aku bangga banget disebut sebagai indigo, kayak itu sesuatu yang keren, dan aku pengen diklaim sebagai indigo, dan aku mengklaim diriku sebagai indigo. Tapi setelah tahu tentang indigo yang sebenarnya, ketika kenal Kofilo, kenal Tri Anomali, kenal Bang Mongol, dan kenal Om Hao dan lain-lain lah, Risa Saraswati, siapa ya temennya Risa Saraswati, tuh lupa lagi namanya, yang istrinya Demian itu loh, lupa. Itulah, ketika dengerin kisah-kisah mereka, aku nggak kenal secara personal ya, aku cuma kenal lewat YouTube, lewat media sosial. Ketika dengerin cerita mereka, kayak indigo tidak sekeren itu, tolong ya. Itu kayak mematahkan egoku sebagai indigo, dan sejak aku tahu bahwa indigo itu sangat amat tidak sesuai yang aku pikirkan selama ini, aku jadi nggak suka dipanggil indigo, dan aku jadi nggak suka menjadi indigo. Kayak pokoknya aku nggak suka gitu, kayak tiba-tiba nggak ada keinginan lagi untuk menjadi indigo. Dan karena udah terlanjur terkenal sebagai tim indigo di sekolah waktu SMP, jadi waktu aku SMA juga banyak teman yang masih sama kan. Kayak SMP ke SMA itu, karena SMA cuma satu di desaku, jadi kan otomatis ya anak-anaknya masih sama, paling campuran dari desa lain, tapi kan kebanyakan masih sama. Dan mereka tuh masih ingat kalau aku tuh sering lihat aneh-aneh dan pernah dijuluki indigo juga. Jadi mereka masih nyebut aku indigo sampai sekarang, dan gak tau kenapa kalau aku disebut indigo sekarang tuh aku kayak emosi, kayak jangan panggil aku indigo, aku bukan indigo. Padahal dulu aku kayak aku adalah indigo, panggil aku indigo, apaan sih. Itu kayak kalian tahu kayak wibu. Dulu aku juga suka dipanggil wibu, sekarang pun aku masih suka dipanggil wibu sih, cuma dulu ada masa-masa dimana aku nggak suka dipanggil sebagai wibu karena aku tahu sisi kelam wibu. Tapi sekarang kayak udah biasa aja, kayak ya udah, mau dipanggil wibu ya silahkan, dipanggil pecinta anime ya silahkan, dipanggil otaku ya silahkan, suka-suka lo lah, yang penting orang tahu maksudnya kita menyukai anime gitu. Tapi kalau indigo kayak beda, kayak aku belum bisa menerima gitu, kayak mungkin masa-masa peralihan, seperti dari wibu, tidak suka disebut wibu, menjadi terbiasa dengan sebutan wibu. Tapi nggak tahu sih, kalau dikenal sebagai indigo tuh nyebelinnya ketika ada orang-orang yang tiba-tiba mata batinnya kebuka, mereka pasti manggil aku dan mereka pasti cerita ke aku, curhat-curhat gitu, dan kayak aku nggak bisa bantu, aku nggak bisa nutup, aku nggak bisa buka, aku nggak bisa kasih solusi dan lain-lain, karena aku nggak tahu, karena aku emang udah dari kecil jadi nggak ngerti harus gimana. Terus yang nyebelin lagi tuh kayak dikira indigo tuh bisa membaca pikiran. Teman-temanku ada beberapa yang bisa baca pikiran, bahkan cuma lihat air mata pun dia bisa baca pikiran. Kadang cuma lihat mata atau lihat orangnya dia bisa baca pikiran, tapi aku tidak bisa, aku bukan tipe yang seperti itu. Dan ngeselinnya itu, setiap ketemu orang tuh pasti kayak coba dong baca pikiranku, atau coba dong liatin ada yang ngikutin atau enggak. Men, aku nggak sehebat itu, nggak se ekstrim itu. Ngeselin banget ya, semua indigo dicap sama gitu loh. Dan aku juga bukan indigo, berhenti menganggapku sebagai indigo dan dukun. Bahkan ada yang minta kayak usirin dong yang ada di rumah, atau kalau mimpi seperti ini artinya apa, atau terawangin dong ke depan, atau bacain tarot dong, atau ramal dong, atau tebak masa lalu atau gimana, nggak tahu. Sampai ada yang bilang coba dong liatin pacarku lagi selingkuh atau enggak. Men, ma bro. Ngeselin banget. Kayak
kayak kita manusia, kenapa dianggap tidak seperti manusia gitu loh. Lagian aku juga nggak berguru. Teman-temanku ada sih beberapa yang berguru, kecawen lah atau apalah gitu, nggak ngerti, aku kurang tahu kayak gituan, soalnya aku nggak berguru kemana-mana. Bahkan sempat di rumah ibadah pun dianggap halu lah, dianggap aneh lah, atau diremehin lah. Ya udah, terima aja, kayak nggak semua orang tahu, nggak semua orang pernah ngerasain. Jadi kayak ya udah, karena tidak semua orang bisa paham, jadi aku mulai terbiasa kayak dianggap sebagai dukun dan lain-lain. Kesel sih, kesel, tapi ya cuma menganggap mereka kan tidak tahu. Jadi cuma aku kasih tahu tidak semua indigo seperti itu, dan aku tidak se ekstrem itu. Aku tidak sepeka yang kalian pikirkan. Aku cuma bilang kayak gitu, dan mereka tetap nggak percaya. Ya wajar, tapi kan setidaknya kita udah coba untuk kasih tahu. Ini jadi panjang banget ya, sampai hampir 30 menit. Ntar ini motong gimana nggak tahu lah, entah part 2 atau bakal diupload utuh. Pokoknya kalau bahas tentang spiritual, supranatural, yang tak kasat mata, tentang indigo gitu bakal panjang, karena wah itu banyak banget naik turunnya, banyak banget pengalamannya. Dan siapa sih orang yang gak pernah mengalami paranormal experience dalam hidupnya? Kayaknya setidaknya pernah 1 kali, dan itu kayak lucu sih, kadang lucu dan berkesan. Ya sekian dulu, ini hampir 30 menit soalnya. Sampai bye-bye minasan. Arigatou.